Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur islama wal muslimin, Allahumma ansuril islama wal muslimin wal mustad'afin fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Nah, suaranya jelas suaranya ya. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibni Aqil ala Alfiyati Ibni Malik rahimahumullahu ta'ala. Masih pada bab domir ya, insyaallah akan masuki bait yang ke-67, al-baitu sabi wasitun. Namun sebelumnya ini karena pembahasan masih berkaitan dengan bait-bait yang lalu ya, tentang domir, insyaallah tidak mengapa kita murojaah sebentar tentang domir, bahwa ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ibnu Malik, diantaranya tentang pembagian domir ya, bagian domir, dan secara asal domir ada yang mustatir dan ada yang baris ya, mustatir dan baris. Mustatir itu apa? Laisa lahu surah fil lafdi ya, enggak ada lafadznya, tidak ada lafadznya, itu ada domirnya. Dan itu tentu tidak terjadi kecuali dalam susunan ya, dalam susunan atau dalam kalam. Ada domir mustatir baris, mustatir yang tidak ada lafadznya. Kemudian mustatir sendiri terbagi menjadi wajib dan jaiz ya, wajib dan jaiz. Dan sebelumnya bahwa yang mustatir itu mesti marfu mahalan ya, pada posisi rofa ya. Domir mustatir mesti pada posisi rofa. Harus dibedakan antara domir mustatir dengan domir yang dihapus ya. Dihapus ya sama-sama enggak ada, tapi beda ya, antara mustatir dan yang dihapus. Yang dihapus insyaallah dipelajari pada babnya ya. Di antaranya adalah bab silah mausul insyaallah. Mustatir mesti rofa, mungkin fa'il atau naibul fa'il atau semisal itu. Ada yang wujuban dan jawazan. Wujuban itu yang tidak bisa isim dohir menempati tempatnya ya. Sedangkan jawazan itu tempatnya sebagai fa'il atau naibul fa'il ya, bisa digantikan oleh isim dohir ya, itu artinya kalau wajib itu fa'ilnya atau semisal itu ya, yang rofaknya itu mesti domir mustatir. Kalau yang jaiz fa'ilnya boleh domir mustatir, boleh
isim dohir ya. Misalnya Zaidun koma, fa'il dari koma ini boleh saja domir mustatir Zaidun koma, atau boleh diganti ditempati isim dohir Zaidun koma akhuhu misalnya ya, akhuhu jadi fa'il. Tapi beda kalau misalnya if'al, tidak bisa diganti. Kemudian yang baris ya, baris yang ada lafadznya, ada yang mutasil dan ada yang munfasil ya, ada mutasil dan munfasil. Yang mutasil bisa rofa, bisa nasab, bisa jer ya. Jadi yang domir yang mutasil bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Rabbana innana amanna ya. Rabbana majrur ya, ini mahalan. Kemudian innana nasab, nanya kan, amanna rofa ya. Kemudian yang munfasil hanya ada apa? Rofa dan nasab, tidak ada jer ya, domir munfasil jer tidak ada. Kemudian beliau menyebutkan ketentuan-ketentuan domir, diantaranya adalah kalau bisa pakai domir mutasil, tidak boleh munfasil ya, kalau bisa, kecuali darurat atau keadaan-keadaan tertentu, seperti kata salnihi, salnihi ya. Dua-duanya adalah maf'ulun bih domir, atau kuntuhu, atau khiltanihi ya, sebagaimana yang lalu. Kemudian yang terakhir kemarin adalah mendahulukan yang lebih khusus pada saat ittisal. Kalau terpisah dua domir boleh mendahulukan yang mana saja. Oke, sekarang kita lanjutkan bait yang ke-67. Qala Ibnu Malik wa fittihadi rutbatil zam fasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla ya. Satu bait. Wa fittihadi rutbati, dan dalam kondisi satu tingkatan. Itihad itu sama, satu, rutbah tingkatan. Jadi domir sebagaimana yang lalu, walaupun sama-sama ma'rifah tapi tingkatannya beda-beda. Mutakalim, kemudian mukhatab, goib. Kalau tingkatannya sama, sama-sama mutakalim, sama-sama mukhatab, sama-sama goib, maka ilzam fasla, tetapilah fasl, pisah, yani jangan kamu sambung ya, jangan kamu sambung. Sama-sama domir, sebagaimana akan datang penjelasannya, fasla dipisah. Waqad yubihul ghaibu fihi wasla, dan terkadang yubihul ghaibu, al ghaibu fa'ilnya ya, fa'il untuk yubihu, dan terkadang ghaib, yakni domir ghaib itu membolehkan fihi, padanya, yakni pada kondisi seperti itu, wasla, dipisah ya, dipisah. Oke, Krok Mas. Iza ijtama'al dhamirani wa kana mansubaini wa tahada fir rutbati wa tahada fi rutbati ka'an yakuna lil mutakallimaini au mukhatabaini au ghaibaini fa innahu yalzamu fasru fi ahadihima fatakulu a'taitani iyaya wa a'taituka iyaka wa a'taituhu iyahu. Terus wala yajuzu ittisalud dhamiraini wala takulu a'titani itu salah ya. Ya, yang benar adalah a'taitani ni ni a
a'taitani ya. Yang benar kurang itu ya, kurang 2 huruf dan ada kesalahan harokat. Yang sahih itu a'taitani ya. Oke, dibenarkan saja ya. A'taitani wala a'taitu kaka wala a'taituhu. Naam in kana ghaibaini wa ikhtalafa labduhuma faqad yatafsilani nahwu az-zaidani ad-dirhamu a'taituhuma hu. Nggih. Apabila terkumpul 2 dhamir dan keduanya itu adalah mansub dan tergabung dalam satu itahata ini sama dan keduanya sama di dalam tingkatan seperti keduanya itu untuk mutakalim atau 2 mutakalim atau 2 mukhatab atau 2 ghaib. Maka sesungguhnya fasal memisah itu maka harus terpisah di dalam satu dari keduanya. Ya, salah satu keduanya. Jadi ini jika berkumpul 2 dhamir, keduanya mansub, ya ini syaratnya berkumpul keduanya mansub. Syarat ketiga 1 tingkatan. Ya, 1 tingkatan maksudnya apa? Itu disebutkan ya. Seperti keduanya itu mutakalim semua atau mukhatab semua atau ghaib semua, maka harus dipisah pada salah satunya. Ini duanya enggak boleh dikumpul, harus dipisah. Terus maka engkau mengatakan a'taitani iya ya. Apa artinya? Iya, engkau memberikanku kepadaku. Gimana ini? Hal maujud fil waqi', ada enggak dalam kenyataan? A'taitani engkau telah memberikan diriku kepadaku. A'taitani iya, engkau telah memberikan diriku kepadaku. A'taituka iyaka, aku telah memberikan dirimu kepadamu. A'taituhu iyahu, aku telah memberikan dirinya kepadanya. Ada gak dalam kenyataan? Jawabannya ada ya, ada. Misalnya ini antara budak dan tuannya ya. Tuannya mengatakan, memerdekakan budaknya, mengatakan a'taituka iyaka ya. Aku serahkan dirimu kepada dirimu, wes berarti kamu bebas, merdeka ya. Budaknya juga mungkin mengatakan itu, a'taitani iyaya, engkau telah memberikan diriku kepadaku ya, bebas aku, sudah enggak jadi budak. Ya kan, diberikan. Paham? Ya, di kenyataan ada ya. Kalau sekarang ya susah menggambarkannya gimana ini. Nah, mungkin terus. Kalau yang a'taituhu iyahu ini ada ini. Apa? Ya bisa saja ya, ada ya. Dan orang keduanya 2. Iya, terus. Dan tidak boleh menyambung kedua dhamir. Maka engkau tidak mengatakan a'taitani ini. Terus dan tidak juga a'taituka wala dan tidak a'taituhu ya, wawu. Tidak boleh ya. Harus dipisah. A'taitani iya ya. Nah, terus ya sesungguhnya jika keduanya itu adalah ghaib ya, dhamir sama-sama ghaib, terus dan berbeda lafaz keduanya. Ya, sama-sama maf'ul bih, sama-sama ghaib tapi lafadznya berbeda. Nah, terus maka keduanya tersambung. Ya, maka keduanya bisa tersambung. Contoh az-zaidani ad-dirhamu a'taituhumahu. Nggih. 2 zaid itu dirham itu telah memberikan aku berikan keduanya kepadanya. Ya. 2 zaid dirham itu aku telah memberi keduanya dirham itu ya.
Aku telah memberikan kepadanya, aku telah memberikan dirham itu kepada keduanya. Nah ini bisa a'taituhumahu. Wa ilaihi asyara biqaulihi fil kafiyah, dan kepadanya, yakni untuk hal ini, untuk masalah dhamir gaib yang berbeda lafadznya ini, beliau telah mengisyaratkan, yakni beliau maksudnya adalah Ibnu Malik, dengan perkataan beliau di Al-Kafiyah. Al-Kafiyah adalah kitab yang lebih luas lagi daripada ini Alfiyah ya. Bahkan dia adalah asal dari Alfiyah, yaitu Al-Kafiyah Asy-Syafiyah. Beliau menulis Al-Kafiyah Asy-Syafiyah yaitu Ibnu Malik dan mensyarahnya. Kemudian dia meringkas Alfiyah ini. Jadi Alfiyah ini punya nama lain yaitu Al-Khulasah ya, ringkasan. Ringkasan dari apa? Al-Kafiyah Asy-Syafiyah ya. Beliau mengisyaratkan dengan perkataannya dalam kitab Al-Kafiyah, Al-Kafiyah Asy-Syafiyah ya. Syarahnya bukan hanya syarah Ibnu Malik, ada yang lain juga mensyarah. Beliau mengatakan ma'akhtilafin dengan adanya suatu perbedaan. Maksudnya ini tentu ini tidak utuh ya baitnya, bukan tidak menukil bait kafiyah secara lengkap masalah ini, tapi cuma disebutkan bait ini saja. Dengan suatu perbedaan, yakni boleh bersambung karena adanya suatu perbedaan. Lafadznya yang satu huma, yang satu hu ya. Yang satu hum, yang satu hu misalnya. Yang satu hum, yang satu huma misalnya. Boleh karena ada perbedaan, suatu perbedaan. Dan ma ini adalah ma nakiroh ya. Ma'akhtilafin dengan adanya suatu perbedaan. Boleh nyambung. Ini keluar dari kaidah. Kemudian keluar dari kaidah juga wa nahwa dhaminat iyahumul ardu ad-daruratu iktadot. Dan semisal, yakni keluar dari kaidah yaitu kaidah harusnya dipisah tapi boleh disambung ya. Kalau tadi boleh disambung yang asalnya terpisah ya. Yang ini boleh dipisah yang asalnya harus tersambung, yaitu semisal kata dalam syairnya sudah berlalu, dominat iya humul ardu, asalnya adalah dominat humul ardu ya. Bumi itu telah menampung mereka. Ad-daruratu, kedaruratan, iktadot, telah menjadikannya, ini menjadikannya boleh itu karena darurat. Kemudian Ibnu Aqil mengatakan warubama asbata hadzal warubama usbita ya, warubama usbita hadzal baitu fi ba'di nusakhil alfiyah walaysa minha. Dan terkadang ditetapkan bait ini, yakni ma'akhtilafin itu di sebagian manuskrip alfiyah, padahal itu bukan termasuk darinya, yakni bait ini tidak termasuk dari alfiyah ya. Tidak termasuk dari alfiyah ya, menurut Ibnu Aqil begitu. Wa asyara biqaulihi, dan beliau mengisyaratkan dengan perkataan beliau wa dominat ila akhiril bait, dan semisal dominat sampai akhir bait tadi, ila kepada annal ityana bid-dhamiri munfasilan fi maudiin yajibu fihi ittisaluhu daruratun ya. Beliau mengisyaratkan kepada bahwasanya ya, menyebutkan dhamir secara terpisah pada posisi yang wajib padanya bersambung itu adalah darurat ya, karena darurat, karena syair ada ketentuannya. Kakaulihi, seperti perkataannya yakni penyair sebagaimana yang lalu sudah berlalu, yaitu bil ba'isil warisil amwati qad dominat iyahumul ardu fi dahrid dahariri, demi yang membangkitkan ya, al-warisi adalah mengumpulkan ya, Allah mewarisi, mengumpulkan orang-orang yang mati yang telah dikandung oleh bumi pada masa-masa yang lampau. Dahri yakni masa yang panjang, daharir maksudnya adalah masa-masa yang lampau. Itu ketentuan tentang dhamir selesai ya.
Hukum-hukum masalah domir, terpisah, tersambung, ya, mutasil, munfasil. Nah, berikutnya tentang nun wiqayah, ya, tentang apa? Nun wiqayah. Sebagian kita pada judulnya, lalu ini enggak ada ya kita ya. Nunul wiqayah, nun wiqayah. Qala Ibnu Malik rahimahullah taala, wa qabla ya nafsi ma'al fi'li ultuzim, wa qabla ya nafsi ma'al fi'li ultuzim nunu wiqayatin wa laisi qad nudim. Wa qabla ya an nafsi, dan sebelum ya nafsi, maksudnya ya nafsi adalah ya mutakalim, ya. Ya nafsi adalah ya apa? Mutakalim. Sebelum ya mutakalim bersama fi'il ultuzim, dilazimkan nunul wiqayah. Jadi nun wiqayah dilazimkan bersama fi'il. Kapan? Sebelum ya mutakalim. Belum ya mutakalim. Contoh, Zaidun dorobahu, Zaid telah memukulnya. Ini domir hu. Kalau Zaid telah memukulku, Zaidun dorobani, ya, dorobani. Nah, nun inilah disebut nun wiqayah, ya, nun wiqayah. Wiqayah artinya penjagaan, ya, menjaga. Dorobahu, ya, Zaidun dorobahu, Zaidun dorobani, ya. Ini nun namanya nun wiqayah, ya. Paham ya? Sebelum ya mutakalim. Kalau sebelum ya mukhatabah ya tidak, ya. Nah, walaisi dan kata laisi qad nudim. Laisa fi'il atau isim atau huruf? Kata laisa. Hah? Laisa. Fi'il wa isim wa huruf? Laisa. Hah? Laisa fi'il, fi'il, ya. Kana dan saudaranya itu fi'il, ya kan? Laisa termasuk saudaranya kana, walaupun itu fi'il jamid, tidak ada mudhari'nya, tidak ada amarnya, tapi fi'il. Fi'il. Karena bisa menerima tak ta'nis, ya. Laisat, ya, bisa. Laisa. Nah, maka beliau mengecualikan ini, menyebutkan hukum pengecualian. Walaisi dan kata laisi, lah ini laisa disambung dengan ya mutakalim. Jadi apa? Laisi. Laisi. Tentu ya-nya ini bukan sebagai fa'il, ya, karena sebagai fa'il harusnya lastu, ya kan? Lastu. Ini laisi. Laisi berarti ini sebagai mustasna, bisa, ya, kalau laisa dianggap sebagai adatul istisna. Qad nudim, qad menunjukkan taklil, ya, sedikit. Nudim yakni disebutkan dalam nadom, disebutkan dalam nadom. Dalam artian apa? Kata laisi terkadang boleh hanya dalam bait syair, ya. Nadom, qad nudim. Qad menunjukkan taklil, yakni sedikit, tidak banyak. Nudim yakni di dalam nadom, ya, dalam nadom. Kalau dalam kata-kata yang longgar tidak boleh, ya, tidak boleh. Laisi hanya dalam bait syair saja, itu pun darurat, ya, itu darurat. Karena secara asal laisa adalah fiil, mestinya dikasih nun, laisani, gitu, ya, laisani. Oke, kama sayati insyaallah. Paham ya ini? Bait yang 68. Krok Mas Andika syarahnya. Idza tasala bil fi'li ya'ul mutakalimi lahiqatuhu luzuman nunun tusamma nunal wiqayati. Nunal wiqayati. Nggih, jadi nunun di sini adalah fa'il untuk kata lahiqat. Kemudian tusamma naibul fa'ilnya dhamir mustatir, nunal wiqayati nuna maf'ul bih, ya. Terus sumiyat bidzalika li'annaha
li'annaha takil fi'la ya. minal kasri Ya. wa dzalika nahu akramani wa yukrimuni wa akrimni wa qad jaa khatfuha ma'a laisa syududan kama qala syairu ya. Adatu qaumi wa aditi taisi idzabat qaumu al-kiramu laisi. Yeah. Dan apabila bersambung dengan fiil ya mutakalim maka akan mengikutinya secara wajib sebuah nun yang dinamakan dengan nun wikoyah. Ya, jika ya itu bersambung dengan fiil lazim ada nun wikoyah. Terus dan dinamakan demikian karena ya, ini dinamakan nun wikoyah. Terus karena ia menjaga fiil dari kasroh. Ya, supaya fiil tidak dikasroh ya, karena fiil yang tidak dikasroh. Dorobi ya. Ya, terus dan karena hal itu contohnya dan ya akromani aku memuliakan akromani dia telah memuliakanku sama dengan timas dorobani kan ya, dia telah memukulku. Nah, kalau tidak dikasih nun wikoyah gimana? Akromi ya kan, akromi kan nggak boleh fiil di kasroh. Nah, terus wayuk rimuni dia telah memuliakanku dia memuliakanku ya. Wa akrimni muliakanlah aku. Dan telah datang dan dihapusnya bersama laisa secara syad sebagaimana perkataan penyair. Aku menghitung kaumku seperti sebagaimana hitungan kerikil apabila kaum yang mulia ketika kaum yang mulia pergi maka selainku ya. Aku menghitung kaumku jumlah mereka seperti hitungan kerikil, ini banyak sekali. Ketika kaum yang mulia itu pergi, laisi selainku ya, laisi ini syad ya, yang fasih tetap laisani ya, laisani. Itu perkataan Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala. Sini nun disebut nun wikoyah. Kenapa? Karena menjaga fiil dari kasroh. Ada nun wikoyah sehingga fiilnya tidak di kasroh ya, fiilnya tidak di kasroh. Kemudian ada fungsi lagi ya selain itu nun wikoyah, bahkan sebagian mengatakan sebab penamaan nun wikoyah juga ya. Sebab penamaan nun wikoyah di antaranya membedakan antara mudakar dan muannas. Ini amr untuk mudakar dan muannas kalau tidak dikasih nun wikoyah nanti sama. Misalnya ya, kata Ibnu Aqil di situ, akrimni, ini apa? Amr untuk mudakar atau muannas? Mudakar. Kalau nggak dikasih nun wikoyah nanti sama dengan muannas, akrimi ya. Nah. Wa qala alladzi istarahu min misra limraatihi akrimi maswahu ya, akrimi ya, membedakan antara muannas dan mudakar. Paham? Kemudian membedakan juga isim dengan fiil. Misalnya kata hajaroni, dia telah menjauhiku ya kan, hajaroni. Kalau nggak dikasih non wikoyah jadi apa? Hajari. Apa artinya hajari? Batuku ya kan, hajari. Hajaroni fiil, hajari batuku ya.
Misalnya lagi nabani. Nabani. Mana nabani? Menggantikanku ya, menggantikanku. Dia telah menggantikanku. Kalau ndak jadi apa? Nabi penggantiku ya, nabi ya, penggantiku. Nabi ini penggantiku ya, bukan nabi. Nabi kan nggak ada alifnya ya. Nabi, dia menggantikan, penggantiku ya. Sehingga di sana ada yang berpendapat non wikoyah untuk menjaga dari kesamaran antara amr untuk mudzakkar dan amr untuk muannas. Ada pula mengatakan untuk membedakan antara isim dengan fiil, ya kan? Kalau nggak dikasih non wikoyah, ini nanti hajaroni jadi apa? Hajari, ya kan? Nabani jadi nabi, ya, nabi. Dorobani, mana dorobani? Dorobani jadi dorobi. Dorobi. Dorobi itu adalah al-asalul abyad, madu putih. Dorobi. Dorob maksudnya ya, yaknya ya mutakalim. Itu diantara fungsi lain dari nun wikoyah ya. Di sini Ibnu Aqil mengatakan disebut nun wikoyah untuk menjaga fiil dari kasroh ya, salah satu fungsinya. Fungsinya yang lain diantaranya itu ya. Masih kaitannya nun wikoyah dengan fiil. Lanjut Mas. Waqtulifa fi af'ala fi ta'ajubi hal talzamuhu nunul wiqayati amla fataqulu ma afqarani ila afillahi wa ma afqari ila afillahi inda man la yaltazimuha fihi wasahihu annaha talzamu. Dan berbeda dan diperselisihkan pada af'ala pada ta'ajub. Ya, af'ala yakni rumus af'ala ya. Af'ala pada ta'ajub. Apakah melaziminya nun wiqayah atau tidak? Ya. Maka engkau mengatakan ma'af qaroni ila afillahi. Tidaklah ma ta'ajub Mas, betapa butuhnya aku pada ampunan Allah. Dan maaf qori dan sama maaf qori ila afillahi, menurut yang mengharuskan yang tidak mengharuskan padanya. Ya, yang tidak mengharuskannya yaitu mengharuskan nun wikoyah fihi yakni pada af'al ta'ajub. Apakah boleh maaf qori atau harus maaf koroni? Paham ya? Paham ini? Pada fi'il ta'ajub harus pakai nun wikoyah apa tidak? Nah, terus kesimpulannya Ibnu Aqil. Dan yang benar bahwasanya melazimi. Ya, bahwasanya nun wikoyah itu wajib ya pada fi'il ta'ajub. Paham? Jadi nun wikoyah kaitannya dengan fi'il ada 3 ya. Secara umum wajib ya. Maksudnya sebelum ya mutakalim ya. Nun wikoyah sebelum ya. Secara asal adalah wajib. Kemudian yang kedua dikecualikan kata laisi pada darurat syair ya, pada darurat syair. Yang ketiga diperselisihkan pada fi'il ta'ajub ma'af'ala. Ini diperselisihkan apakah wajib atau tidak. Paham? Menurut Ibnu Aqil wajib ya, ma'af koroni ila afwillah. Itu 3 ketentuan nun wikoyah dengan fi'il ya. Paham sampai sini? Karena bait setelahnya bukan masalah fi'il lagi ya, huruf ya, nun wikoyah dengan huruf. Nah, jadi nun wikoyah dengan fi'il secara asal adalah wajib. Kemudian dikecualikan kata laisi, laisa termasuk fi'il di dalam darurat syair saja. Kemudian diperselisihkan pada af'al ta'ajub. Af'al termasuk fi'il ya, af'al ta'ajub.
Af'al ini rumusnya af'al. Yang sahih wajib juga. Nah, berikutnya nun wiqayah bersambung dengan huruf. Maka Ibnu Aqil mengatakan dengan huruf. Mengapa kok disebutkan huruf ini? Huruf ini huruf 6 ya. Inna dan saudara-saudaranya. Ingat ya, 6 inna dan saudara-saudaranya. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'ala. Kenapa kok disebutkan hukum huruf itu dengan nun wiqayah? Huruf yang lain kok tidak? Ya karena itu menurut ahli nahwu disebut huruf yang serupa dengan fi'il ya. Al-huruf al-musabbahah bil fi'li, huruf yang serupa dengan fi'il. Maka beliau mengatakan pada 6 ini ketentuan nun wiqayah dengan 6 huruf ini, walaitani fasya, dan laitani, laita diberi nun wiqayah pada ini ya, diberi fasya. Mana fasya? Fasya ini tersebar luas, fasya yang banyak digunakan pakai nun. Kebalikannya walaiti nadaro, dan laiti tidak pakai nun wiqayah, nadaro. Mana nadaro? Jarang ya, jarang. Laitani lebih banyak digunakan, laiti jarang ya. Kemudian beliau mengatakan wa ma'la'alla ikis, dan bersama la'alla baliklah, yakni baliklah ketentuan laita ya. Berarti kalau la'alla lebih banyak tidak pakai nun wiqayah ya. La'alli a'malu sholihan fima taroktu ya, dalam surah Al-Mu'minun. La'alli ya. Bukan la'allani. La'allani boleh saja ya, ya. Tapi lebih banyak tidak pakai untuk la'alla ya. La'allani ya. Tidak banyak yang lebih banyak tidak pakai la'alli ya. La'alli a'malu sholihan fima taroktu. La'alani ada ya. Jadi laita kebanyakannya pakai nun wiqayah. Kalau la'ala kebanyakannya tidak. Kemudian beliau mengatakan 4 yang lainnya selain laita dan la'ala, ada inna, ada anna, ada ka'anna, ada lakinna. Wa kun mukhayyara ya. Dan engkau silahkan memilih, mukhayyara yakni artinya kamu diberikan pilihan. Wa kun mukhayyara. Dan kamu diberikan pilihan, masih ini kaitannya dengan bait selanjutnya ya. Tidak selesai dalam satu bait. Wa kun mukhayyara fil baqiyati, di sisanya yang lain. Sisanya yang lain yakni 4 huruf. Inna, anna, ka'anna, lakinna. Nah, paham? Nah. Kemudian beliau menyebutkan hukum nun wiqayah bersambung dengan huruf yang lain atau kata yang lain yang akhirannya nun. Maka beliau mengatakan wattiraron khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa. Wattiraron, dan karena terpaksa, yakni dalam bait syair, paham ya? Khaffafa fi'il madhi, fa'ilnya nanti ba'du. Dan dalam darurat meringankan minni dan ani. Meringankan yakni tidak pakai nun wiqayah. Mini, ani gitu ya. Asalnya anni, minni. Tapi kalau dalam darurat syair bisa diringankan mini dan ani. Siapa yang meringankan yakni tidak memberi nun wiqayah? Beliau mengatakan ba'du man qad salafa ya. Sebagian orang yang telah berlalu, yakni penyair yang dulu ya. Penyair yang dulu karena darurat syair tidak dikasih nun wiqayah min dan an, mini ani ya. Paham? Nah. Syarahnya ya. Syarahnya di halaman berikutnya. Iqra Mas Alvin ya. Zakara fi hadainil baitaini hukman nun lil wiqayati ma'al hurufi. Wa zakara laita wa anna nunal wiqayati la tuhzafu minna illa nudurun. Wa qawlihi kamun yadi Jabirin idh qala laiti usadifuhu wa utlifu julla mali. Beliau menyebutkan di 2 bait syair ini hukum nun wiqayah bersama dengan huruf.
Lantas beliau menyebutkan laita dan bahwasanya nun wikoyah tidak dihapus darinya kecuali jarang sekali. Ya, kecuali jarang, nuduron. Sebagaimana ucapan seorang penyair, seperti angan-angan Jabir tatkala dia mengatakan seandainya aku bertepatan. Seandainya aku bertemu dengannya dan aku merusak. Dan aku menghabiskan sebagian besar hartaku. Ya, julu itu sebagian besar ya. Malayudraku kulluh layudraku juluh. Seperti angan-angan Jabir ketika dia berkata laiti, ya, bukan laitani tapi laiti. Adapun makna bait tidak perlulah, seperti ada laiti ada gitu ya. Ketika Jabir itu mengatakan laiti, seandainya aku usadifuhu, bisa bertemu dengannya. Wa wawuhal wa utlifu jula mali, ya, sedangkan aku itu rela untuk menghabiskan kebanyakan hartaku, ya, demi bertemu dengannya. Dengannya ini maksudnya musuh, ya, musuh mau balas dendam gitu. Ya, lanjut Mas. Wal kasiru fi lisanil arabi subutuha wa bihi waradul qur'anu qala Allah ta'ala ya laitani kuntu ma'hum, suratun nisa ayat 3 wa sab'un. Dan kebanyakan di bahasa Arab nun itu ditetapkan, dan ini datang dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman ya laitani kuntu ma'hum, doa sekiranya aku bersama mereka. Surah An-Nisa ayat 73. Seadanya aku tadinya bersama mereka. Terus wa amala Allah fatakara anha bi'aksi laita fal fasihu tajriduha minan nuni faqaulihi ta'ala hikayatan an fir'auna la'alli ablughul asbab. Surah Ghafir ayat 3 wa 3. Wa yaqilu thubutun nuni faqauli syairi faqultu a'yirani al-quduma la'allani akhudtu biha qabran li abyadhu majidi. Adapun la'alla, maka beliau menyebutkan bahasanya ia berkebalikan dengan laita. Yang fasih adalah mengosongkannya dari nun wikoyah, sebagaimana firman Allah Ta'ala tatkala mengisahkan tentang Fir'aun, la'alli ablughul asbab, agar aku dapat mencapai pintu-pintu, dan sedikit sekali menetapkan nun wikoyah, sebagaimana ucapan seorang penyair. Jadi beliau mengatakan wa yaqilu subutun nun, artinya bukan syad, ya, tapi sedikit, tidak syad. Beda dengan masalah laisi tadi. Sedikit itu berarti tidak syad, ya. Kalau syad itu keluar dari kaidah karena suatu sebab, ya, terpaksa atau darurat, ya. Terus maka aku katakan pinjamkanlah kepadaku pahat. Kapak Mas. Pinjamkanlah padaku kapak agar aku dapat memahat dengannya sarung pedang, ya, pedang yang mengkilap. Ya, ya. Kobron maksudnya di sini adalah ini, ya, sarung pedang, ya. Ini majas. Maka aku mengatakan pinjamkanlah oleh kalian berdua kepadaku. Airo, alif tasniyah, ya. I'aroh, ya. Pinjamkanlah oleh kalian berdua kepadaku al-qaduma, ya, kapak itu. La'allani, ya, semoga aku bisa akhudtu biha, aku memahat dengannya kobron. Kobron maksudnya di sini adalah wadah, ya, wadah senjata, wadah pedang. Li'ab biado majidi, untuk pedang yang tajam. Itu majas abi atau majidi. Gantian Ustadz Talha. ثم ذكر أنك بالخيار في الباكيات أي في الباكي أخواتي ليت ولعل وهي إن وأن وكأن ولكن فتقول إني وإنني وإني وأني وأنني وكأنني walakinnani. Kemudian menyebutkan
bahwasanya engkau dapat memilih di dalam sisa dari saudara-saudara la'alla, yaitu dari sisa-sisa saudara-saudara laita dan la'alla, yaitu inna wa anna, ka'anna dan lakinna. Maka engkau dapat berkata inni dan innani dan wa innani, wa dan anni dan wa annani, wa ka'anni dan wa ka'annani, walakinni dan walakinnani. Thumma dzakara anna min wa an talzamuhuma nunul wiqayati fataqulu minni wa anni bitasydidi wa minhum man yukhdafu wa minhum man yakhdifu an-nuna fataqulu minni wa anni bitakhfifi wa huwa syadun. Qala syair ayyuha sailu anhum wa anni lastu min qaisa wala qaisu minni. Mini ya, ani mini ya, ini biduni tasdid 6 artinya. Kemudian disebutkan bahwasanya min dan an keduanya wajib pada keduanya, wajib pada keduanya menetapkan nun wiqayah. Maka kalian berkata minni dan anni dengan tasydid pada keduanya. Dan diantaranya ada sebagian yang memperbolehkan menghapus untuk nunnya, maka dikatakan mini dan ani dengan menghapus keduanya. Bitakhfif yakni dengan tanpa tasdid ya. Bitakhfif dengan tanpa tasdid. Dan ini adalah keluar dari kaidah. Sebagaimana perkataan syair, ayyuhasailu, wahai orang yang sail, bertanya, berjalan ya, berlayar, bertanya, wahai orang yang bertanya dari mereka tentang mereka dan tentang diriku. Aku bukanlah dari Qais dan Qais bukanlah bagian dariku. Ya, wahai orang yang bertanya tentang mereka dan tentang aku, apakah aku hubungannya dengan Qais ya? Aku bukan dari Qais dan mereka dan Qais bukan dariku. Di sini penyair mengatakan ani, mini ya, tidak pakai tasdid. Secara asal adalah ani dan mini. Ya, ini syad. Kemudian Ibnu Malik mengatakan wa fi laduni qalla. Wa fi qadni wa qatni al-hadfu aidon qad yafi. Ya. Dan pada laduni, yakni kebanyakannya pakai nun, nun wiqayah. Ladunan asalnya belakangnya ada nun ya, laduni. Laduni qalla, kata laduni tanpa nun wiqayah qalla, yakni sedikit. Wa fi qadni, dan pada kata qadni, qad di sini maksudnya yakfi ya, cukup, sama dengan qad. Pakai tok pengurus dal. Wa qadni al-hadfu aidon qad yafi ya. Penghapusan, yakni penghapusan nun wiqayah juga qad yafi, telah memenuhi. Ini bisa ya, karena ada qiraah juga yang begitu. Nah, lanjut Ustaz. Asyara bihada ila anna al-fasiha fi ladunni isbatu an-nuni ka qoulihi ta'ala qad balagta min ladunni udra. Dan telah disyaratkan dengan syari ini bahwasanya yang fasih itu di dalam kata ladunni adalah tetapnya nun wiqayah, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, dan sungguh telah sampai kepadamu ta yakni balagta, yakni engkau telah cukup, dia telah cukup menerima dariku udur ya. Qad balagta miladuni udra. Nah, kau telah cukup miladuni dariku udur, yakni telah cukup menerima udur dariku. Terus Surat Al-Kahfi, wa yakillu hadfuha ka qiraati man qara'a min laduni bitakhfifi. Dan sedikit sekali yang menghilangkan non wiqayah sebagaimana bacaan dari sebagian qura min laduni dengan menghilangkan non wiqayah. Yakni min laduni dengan takhfif ya. Takhfif yakni lawan dari apa?
tasdid ya, dengan tidak tasdid. Nggih, lanjut. Wal kathiru fi qad wa qat subutu an-nuni nahwu qadni wa qatni wa yakillu al-hadfu nahwa qadi wa qati ay hasbi wa qad ijtama'a al-hadfu wal isbatu fi qawlihi qadni min nasril khubayaini qadi khubaybaini qadi laisal imamu bisyajihi al-mulhidi. Dan banyak pada kata qad dan qad menetapkan akan nun wikoyah adalah qadni dan qatni, dan sangat sedikit yang menghilangkan nun wikoyah seperti qadi dan qati yang maksudnya adalah cukup ya, hasbi cukup bagiku, dan telah bersepakat untuk berkumpul untuk menghilangkan atau menetapkan nun wikoyah dalam perkataan syair qadni min nasil khubaybaini qadi. Jadi di sini ada qadni dan ada qadi. Ini berkumpul antara dihapus dan ditetapkannya nun wikoyah pada perkataan penyair qadni, yakni cukup bagiku dari pertolongan dua khubayb. Khubaybaini musanna ya, pertolongan dua khubayb. Qadi yakni cukup bagiku ya, telah cukup bagiku dari pertolongan, ini telah cukup bagiku pertolongan dua khubayb, telah cukup bagiku. Laisal imamu bisyahihil mulhidi, ini enggak ada kaitannya dengan apa pembahasan ya, maknanya adalah bukanlah pemimpin itu orang yang bakhil dan suka mengingkari ya. Mulhid yakni mengingkari, ada orang ateis disebut mulhid. Bukanlah pemimpin itu orang yang bakhil dan pengingkari. Selesai dari bab domir ya, nun wikoyah. Al-babu rabi'u al-alamu. Bab yang keempat adalah alam. Kata alamat ya. Alam itu kata alamat. Alam. Terkadang juga gunakan untuk arti gunung. Walahul jawaril munsa'atu fil bahri kal a'lam ya, kal a'lam. Alanya jabal. Dulu gunung dinamakan alam, bermakna alamat, ini tanda. Karena gunung itu sebagai tanda alamat ya. Karena enggak berubah kan. Rumahmu di mana? Dekat gunung, gunungnya nggak akan ngaleh ya. Biasanya dekat gunung, sebelah gunung gitu ya, gunung. Kalau kita gunung ya besarnya bukit-bukit kecil ya, gunung-gunung kecil sebelahnya atau dekatnya alamat juga ya, tanda. Sebagai tanda, karena gunung nggak akan berpindah. Beda kalau tanda yang lain selain gunung ya, bisa berubah. Allah alam. Ala kulli hal sudah jadi istilah ilmu nahwu alam. Qala Ibnu Malik rahimahullah taala, ismun yu'ayyinul musamma mutlaqan alamuhu ka Ja'fari wa khirniqa. Ja'far munsharif ya, Ja'farin bisa ditanwin, Ja'faron bisa. Sebuah isim ya, sebuah isim yang mentakyin itu menentukan, al musamma yang disebut itu secara mutlak, yakni dia mentakyin secara mutlak, tidak ada qarinah, tidak ada apa? Qarinah. Jadi isim ma'rifah yang mentakyin secara mutlak itu hanya alam. Kalau misalnya ya domir ana, misalnya ana isim ma'rifah, tapi dia mentakyin siapa? Mentakyin orang yang ngomong, ya kan? Mentakyin orang yang ngomong. Beda yang ngomong, beda orangnya, ya kan? Tapi kalau kita mengatakan misalnya Zaidun, ya udah Zaid, ya Zaid. Saya ngomong sapa-sapa Zaid, ya Zaid itu. Ya. Tapi kalau ana misalnya, mentakyin juga, tapi mentakyin dengan dalalah qarinah, ya. Isim mausul apalagi, ya. Isim mausul, tidak jelas isim mausul itu kalau nggak ada silah mausul. Jadi isim mausul itu mentakyin dengan adanya silah mausul ya. Misalnya akal tu ladzi,
Alladzi apa? Alladzi akal tahu, alladzi akala zaidun misalnya ya, alladzi akalahu amrun misalnya. Itu mentakyin juga tapi dengan jumlah mausul ya, mausul. Dengan jumlah silahnya ya, silah mausulnya. Begitu juga mungkin dengan idhofah baitu zaidin ya. Ditakyin juga tapi dengan diidhofakan kepada Zaid ya. Tapi kalau alam enggak, dia mentakyin yang disebut itu secara mutlak. Maka disebut alamuhu, dia adalah alamnya. Hu kembali kemana? Kepada al-musamma ya. Dia kembali kepada alam yang alam, hu kembali kepada musamma, itu yang disebut itu. Jadi isim yang mentakyin yang disebut itu secara mutlak adalah alamnya ya, alam. Ka Ja'fari wa Khirniko, seperti Ja'far, Khirniko, wa Koronin dan Koron, wa Adan dan Adan, wa Lakhik, ini nama-nama semua ya, akan dijelaskan ini insyaallah. Wa Satkom, wa Hailah, wa Wasik ya, wa Wasik. Krok Mas, siapa namanya? Bayu. Al-alamu huwa al-ismul ladzi yu'ayyinu musammahu mutlaqan ay bila qaidit takallumi bila qaidi takallumi au al-khata awil khitabi au awil ghaibati fal ismu jinsun yashmalun nakira ta wal ma'rifata. Alam yaitu isim yang menentukan. Ya. Isim yang menentukan yang disebutnya dengan mutlak, secara mutlak ya. Secara mutlak. Yang disebut oleh alam itu, yakni yaitu dengan syarat. Lah bila qaidin, tanpa ketentuan. Tanpa ketentuan pembicara atau yang diajak bicara atau yang dibicarakan. Ya, tadi sebagaimana kita contohkan ya, kata ana artinya saya, ma'rifah mentakyin juga, tapi ada korinahnya. Korinahnya apa? Ngomong ya, korinahnya yang ngomong. Ana masih dimaksud siapa? Yang ngomong sendiri ya kan. Yang ngomong orang lain ya nanti beda lagi kan. Yang dimaksud dengan kata ana itu. Anta yang diajak bicara ya, ditakyin dengan khitab, mentakyinnya. Kalau orang lain ngomong anta beda lagi, sama orang lain ngomong anta, sama ini ngomong anta, beda-beda orangnya. Tapi itu isim ma'rifah juga, tapi dengan korinah ya, dengan korinah khitab. Huwa ada korinah juga yang diketahui oleh Sami di dalam benak Sami, huwa ya. Itu namanya korinah ya, korinah. Tapi kalau alam nggak ada korinah, Zaid ya Zaid sudah. Saya ngomong siapapun Zaid ya Zaid itu. Ya. Contoh ya, tanpa qaid. Kenapa di sini Ibnu Aqil menyebutkan bila qaidi takallum awil khitab awil ghaibah? Ya karena yang sudah berlalu pembahasan hanya domir ya. Isim mausul belum berlalu pembahasannya ya. Isim isyarah juga belum ya, dan lainnya. Karena yang sudah berlalu hanya domir ya, maka domirlah yang disebut sebagai perbandingan. Nah terus kemudian beliau menjelaskan definisi. Maka isim adalah jenis yang mencakup nakirah dan ma'rifah. Terus wa yu'ayyinu musammahu faslun akhrajan nakirata wa bila qaidin akhraja baqiyata ma'arif al-ma'arifi kalmut mari fa innahu yu'ayyinu musammahu bi qaidin takallumi ka ana awil khitabi ka anta awil ghaibati ka huwa summa masala asyaikhu bi a'lamil anasiyi al
anasi wa ghairuhum wa ghairihim. Terus tanbihan tanbihan ala anna musammayati al a'lami al uqala'u wa ghairuhum minal ma'lufati fa Ja'farun ismu rajulin wa khirniku yeah. ismun imra'atin min su'ara'il arab arabi wahya ukhtu tarafata bnil abdi li ummihi yeah. li ummihi wa qaranu ismu qabilatin wa adanu yeah. ismu makanin yeah. wa lahiku ismu farosin wa ismu jamalin wa haila tu ismu syatin wa wasiku ismu mas ya kalbin ismu di sini mudhof ya, tidak ditanwin. Ismu qabilatin, ismu makanin, ismu farosin. Sampai mana tadi? Jadi Ibnu Aqil menjelaskan definisi ya, bahwa isim itu adalah alam adalah isim yang menentukan yang disebut itu secara mutlak. Beliau mengatakan isim itu adalah, maksud isim itu adalah jenis, mencakup nakirah dan ma'rifah. Kemudian ketentuannya wa yu'ayyinu musammahu, ketemu ya, saya terjemahkan ya. Dan keterangan dalam definisi dia menentukan yang dinamainya ya. Itu adalah faslun. Faslun artinya penjelas ya, kejelasan, penjelas yang mengeluarkan nakirah. Kalau kata isim saja masuk ma'rifah dan nakirah. Kalau dikasih yu'ayyinu musammahu, nakirah sudah enggak termasuk, tinggal ma'rifah. Wa bila qaidin, dan keterangan bila qaidin tanpa ketentuan, tanpa qaid ya, maka itu mengeluarkan ma'rifah yang lain ya, yaitu pengertian dari alam. Isim yang menentukan yang dinamainya secara mutlak, yakni tanpa ada qarinah, tanpa penyerta. Seperti yang ada penyerta seperti dhamir. Karena dhamir itu sesungguhnya dia menentukan yang disebut itu dengan penyerta takalum, berbicara, seperti ana. Ana menentukan yakni pembicaranya sendiri. Atau khitab yang diajak bicara seperti anta, atau ghaibah yang dibicarakan seperti huwa. Kemudian Syekh yakni Ibnu Malik memberikan contoh dengan alam-alam, anasi yakni manusia-manusia, wa ghairihim, dan selain manusia. Selain manusia juga diberi nama. Tanbihan sebagai perhatian itu, mengingatkan bahwasanya yang disebut oleh alam itu atau yang diberi nama itu adalah yang berakal dan selain berakal, minal ma'lufat, dari yang ma'luf. Ma'ruf tuh ma'luf. Ada motor lewat jadi apa mas? Ma'luf diketahui, enggak? Oh ma'luf, apa mas? Lah enggak tahu ma'luf. Ma'lufat di sini adalah asalnya yang ini ya. Apa juga ya?
Lawan dari waksi, lawan dari liar itu apa? Zina ya, yang zina ya, yang zina. Ma'luf ya, ma'lufat yang zina ya. Wa allafa baina qulubikum ya, menautkan. Ma'luf yakni yang ada di sekitar itu ya, yang zina. Manusia maupun selain manusia yang di sekitarnya itu. Atau bisa juga ma'lufat yang itu tadi ya, dikenal ya, diketahui. Wallahu a'lam. Ka fa Ja'far, Ja'far adalah nama laki-laki. Khirnik nama perempuan. Min su'ara'il Arab, min su'ara'il Arab, di antara para penyair Arab. Di situ ada keterangan ya, 4. Yang lebih utama bukan su'ara tapi syawair. Ya, syawair untuk mu'annas ya. Kalau su'ara mu'annas dan mudzakkar ya, su'ara. Su'ara. Ini syawair. Yang lebih utama kalau mu'annas semua itu syawair ya, syawair. Di dalam Al-Qur'an itu tidak ada jamak kafiratun, enggak ada ya. Tidak ada. Ya kan? Pernah dengar, pernah ada dalam Al-Qur'an? Enggak ada. Hah? Ya, adanya kawafir ya. Apa Mas ayatnya itu? Wala tuqsimu bi isomil kawafiri ya, kawafiri. Surah Al-Mumtahanah ya. Kalau Al-Mu'minun ada, Al-Mu'minatu ada, Musyrikun ada ya, Al-Musyrikun, Musyrikatun ada, Al-Munafikuna, Al-Munafikot ada, Al-Kafiruna, Al-Kafiratu enggak ada dalam Al-Quran, adanya kawafir ya, kawafir. Ini mu'annas, syawair rumusnya ya, kawafir. Wala tuqsimu bi isomil kawafiri. Ya, tapi suara juga tidak apa-apa ya, karena mencakup mudzakkar dan muannas. Siapa? Khirnik, dan ia adalah saudarinya Torofah bin Adi dari ibunya, yakni saudari seibu dengan Torofah bin Abdi bin Al-Abdi. Dan Koron adalah nama kabilah di Yaman, Uwais al-Koroni ya. Yes. Dan Adan adalah nama tempat di dekat laut Yaman, di Yaman tadi, dekat laut Yaman. Lahik adalah nama kuda, Syatkom nama onta, Hailah nama kambing. Jadi kambing diberi nama ya, ini kambing tertentu dulu. Wasik adalah nama anjing ya, ini tentu tertentu ya. Ini alam alam askos, alamun syakhs. Dulu ada nama ya, ada nama, kasih nama Syatkom. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, itu pengertian alam ya, pengertian alam, dan dia bisa untuk ukola maupun ghairul ukola. Macam-macam alam di bait yang ke-74. Wasman ata yakni al-alamu tadi ya. Wa kunyatan wala qoba wa akhiran dza in siwahu sahiba ya. Wasman ata wa kunyatan wala qoba wa akhiran dza in siwahu sahiba. Wasman ata, dan ata ini datang. Ada alam itu dalam bentuk dia sebagai nama. Wa kunyah dan kunyah, wa laqab dan laqab. Jadi alam ada 3. Isim, kunyah, laqab. Ya. Kemudian beliau menyebutkan ketentuan wa akhiron da, dan akhirkanlah ini yakni yang paling dekat, yaitu laqab. Akhirkanlah. In siwahu sahiba, jika dia beserta yang lainnya, dia beserta yang lainnya. Laqab misalnya, laqabnya misalnya Umaru Al-Faruq, Umar Al-Faruq, maka tidak boleh dikedepankan Al-Faruq Umar ya, tapi akhirkanlah ini Al-Faruq, Umaru Al-Faruq, itu makna ya, makna bait. Wa akhiron da, dan akhirkanlah ini yakni laqab. In siwahu sahiba ya, jika beserta dengan yang lain, dia di belakang, laqab di belakang. Kenapa? Karena laqab itu seperti sifat, seperti naat
dan sifat itu di belakang mausuf, ya kan? Sifat di belakang mausuf. Nggih, Kro Mas apa namanya? Sapa jenenge? Afif ya. Yang qasimul alamu. Yunqasimul alamu ila thalathati aqsamin ila ismin wa kunyatin wa laqabin wal muradu bil ismi huna ma laysa bi kunyatin wala laqabin ka Zaidin wa Amrin. Dibagi isim alam kepada 3 bagian, yaitu isim, kunyah, laqab dan kembali kepada isim. Di sini dan yang dimaksud dengan isim di sini adalah dan yang dimaksud dengan isim di sini adalah apa yang tidak ada dengan kunyah ya. Apa yang bukan kunyah dan bukan laqab seperti Zaidin dan Amrin. Ya. Zaid adalah isim ya, bukan kunyah, bukan laqab. Begitu juga Amr. Terus wabil kunyati maka nafi awwalihi abun au ammun au ummun ka abi Abdillah wa ummil khairi. Dan dengan kunyah apa yang di awalnya abun au ummun ibu atau abi Abdillah seperti Abu Abdillah seperti abi Abdillah atau Ummi Khair. Dimaksud yakni wal muradu bil ismi, berikutnya adalah wal muradu bil kunyati ya. Dan yang dimaksud dengan kunyah adalah yang awalnya itu abu atau ummu ya, itu kunyah. Seperti Abu Abdillah, Ummul Khair. Lalu kalau misalnya ada anak lahir dinamakan Abu Bakar bagaimana? Pertama kali mah dinamai apa? Abu Bakar ya. Atau Abu Hurairah misalnya. Ada anak lahir dia namanya Abu Darda misalnya. Alam apa kunyah? Alam sekaligus kunyah ya. Alam sekaligus. Wallah alam. Itu alam sekaligus kunyah. Afan kok alam isim ya Mas ya. Isim sekaligus kunyah. Seandainya ada ya. Boleh ya, boleh saja orang namanya orang ya, boleh saja. Tapi ya wallah nanti jadi iltibas. Jadi isim sekaligus kunyah. Kalau ada orang lahir dikasih nama seperti itu. Dan itu tidak harus ya. Abu Abdillah tidak harus punya anak namanya Abdullah, tidak harus ya. Ummul Khair punya anak namanya Khair ya, tidak mesti juga ya. Sekarang Abu Turab. Nah, terus Wabilla qabi ma asy'ara bi madhin ka Zainil Abidina au dhammin ka anfin naqati. Dan dengan laqab yaitu apa yang memberitahu pujian ya. Memberikan kesan pujian ya. Memberikan kesan pujian seperti Zainil Abidin. Zainul Abidin. Atau celaan baik hamba. Atau celaan seperti anfil naqati. Artinya anfun naqah. Hidung unta. Iya betul, hidung unta ya. Itu alam, pengertiannya sudah, pembagiannya sudah. Jadi isim, kunyah dan laqab. Sekarang ketentuannya. Nah, lanjut. Wa asyara biqaulihi wa akhiran tahu Mas ya? Akhiran fi'il apa? Amr. Asantum fi'il amr ya. Akhir dikasih nun taukid, akhiran ya, wa akhiran, dan akhirkanlah ini ya. Dan akhirkanlah dza ila akhir, ini ya. Dzarnya ini Mas ya. Dza artinya ini. Isim isyarah itu loh. Hada, tapi hanya enggak ada dza. Ya, terus. Dan akhirkanlah ini sampai akhir. Ila annal laqaba idza sahibal isma wajaba ta'khiruhu ka Zaidin anfin naqati wala yajuzu taqdimuhu 'alal ismi fala taqulu anfu naqati Zaidin
illa qalilan. Dan penulis mengisyaratkan dengan perkataannya, dan akhirkanlah ini sampai akhir kepada bahwasanya laqab itu bersama dengan isim. Apabila laqab bersama isim wajib mengakhirkannya. Ya. Seperti Zaidun hidung unta. Ya, Zaid anfunakoh. Terus. Dan tidak boleh mendahulukannya atas isim. Dan jangan kamu katakan, bukan jangan. Kalau jangan itu fala takul ya, majzum. Ini dan engkau tidak bisa mengatakan hidung unta Zaidun. Kecuali sedikit. Ya, kecuali sedikit. Terpaksa ya. Dan kecuali kalau memang sudah masyhur. Bigulamin ismuhul masihu Isa bin Maryam. Al-Masihu didahulukan ya. Surah Ali Imran ya. Ismul masihu Isa bin Maryam ya, Al-Masihu masyhur. Allah alam ya. Terus wa minhu qauluhu bi anna dzal qalbi amran khairahum hasaban bi batni Syir'yana ya'wi haulahul dhibu. Dan di antaranya perkataannya, sesungguhnya anjing ini ini bait sebagai syahid untuk masalah nahwu ya, tentu tidak utuh ya. Misalnya sebelumnya ada syairnya juga, tapi tentu tidak disebutkan karena intinya adalah syahid untuk ketentuan nahwu. Yakni dibolehkan atau bisa mendahulukan laqab sebelum isim, tapi itu sedikit. Di antaranya adalah perkataan penyair ini, bi anna yakni bahwasanya ya. Dzal kalbi amron, dzal kalbi ini adalah laqabnya, amron adalah namanya ya. Bahwasanya dzal kalbi yaitu amron ini adalah orang Huzail ya, Huzail. Khairahum hasaban, sebaik-baik mereka hasaban, ini apa? Derajatnya apa? Kedudukannya. Sebaik-baik kedudukannya pada mereka. Amron ini yang gelarnya adalah Dzal Kalbi, maka dia bibatni Siryana, ada di lembah Siryan, yakni sudah mati, terbunuh di lembah Siryan. Ya'wi haulahu dzibu ya, yang datang sekelilingnya serigala ya, serigala. Wallahu alam. Intinya adalah mendahulukan laqab alal ismi ya, atas nama. Lanjut Mas. Wa dhahiru kalamil musannifi annahu yajibu ta'khiruhul laqabi idza sahiba siwahu. Terus wa yadkhulu tahta qawlihi siwahu al-ismu wan kunyatu wa huwa innama yajibu ta'khiruhu ma'al ismi. Sudah diartikan. Dan yang tampak perkataan penulis bahwasanya wajib mengakhirkannya laqab apabila bersama selainnya. Selain laqab itu ada isim, ada kunyah. Terus dan masuk di bawah perkataannya siwahu, yaitu isim dan kunyah. Ya, itu secara dohir perkataan Ibnu Malik. Kalau laqab bersama isim harus akhir. Kalau laqab bersama kunyah secara dohir harus akhir juga, tetapi tidak. Yang akhir ini tidak. Terus dan ia hanyalah dan dia wajib mengakhirkannya bersama isim. Ya. Wa huwa innama lil hasr ya, untuk pembatasan. Dan itu hanyalah ya, yang benar hanyalah wajib mengakhirkan laqab bersama isim saja ya. Kalau bersama kunyah tidak wajib di akhir.
Nggih, Iqra Mas Aris gantian. Fa amma ma'al kunyati fa amma ma'al kunyati fa anta bil khiyari. Maka adapun bersama dengan kunyah, maka engkau bisa memilih baina antuqaddima al kunyata ala laqabi fataqulu Abu Abdillahi Zainul Abidina wa baina antaqaddamal laqaba alal kunyati fataqulu al abidinu Zainul Abidina Abu Abdillahi. Di antara engkau mendahulukan kunyah atas lakob dan maka engkau mengatakan Abu Abdillah Zainul Abidin, sebaik-baik hamba. Dan di antara engkau bisa mendahulukan antara engkau bisa mendahulukan lakob atas kunyah. Ya, maka, jadi engkau boleh memilih antara mendahulukan kunyah sebelum lakob atau mendahulukan lakob sebelum kunyah, ya. Terus maka engkau mengatakan Zainul, sebaik-baik hamba Abu Abdillah. Boleh ya, itu kalau lakob bersama kunyah. Tapi kalau lakob bersama isim harus di belakang lakobnya itu. Terus wa yujadu fi ba'dhin nusakhi badalu qawlihi wa akhiran za'in siwahu sahiba wa ja'al akhiran za idza isman sahiba wa huwa ahsanu minhu lisalamatihi mimma warada ala hada. Dan didapati dalam sebagian salinan-salinan badal ucapan beliau sebagai ganti ucapan beliau, dan akhirkanlah yang dia memiliki akhirkanlah ini jika dia bersama selainnya. Paham ya Mas ya? Siwahu di sini siwa maf'ul bih ya. Sohibah fi'il. Siwa di sini maf'ul bih. Jika dia bersama selainnya, ya, maksudnya gitu. Maf'ul bihnya didahulukan. Sebagai gantinya apa? Dan jadikanlah yang terakhir ini apabila dia bersama isim. Ya, di sini bedanya siwahu dan isman. Lebih baik yang isman ini. Dan dan jadikanlah ini di akhir apabila bersama isim. Ya. Dan itu lebih baik darinya. Lebih baik dari yang awal itu tadi. Terus karena selamatnya dia dari apa yang terdapat atas ini. Ya, waroda di sini maksudnya adalah apa ya? Isinya koreksi atau kritikan ya, koreksi ya. Dan itu lebih baik dari yang awal tadi. Kenapa? Karena selamat dari apa yang ada, yakni berupa koreksi atas hal ini. Terus fa innahu nasun fi annahu innama yajibu ta'khirul laqabi idza sahibal isma. Maka sesungguhnya dia pernyataan pada bahwasanya hanyalah wajib mengakhirkan laqab apabila dia bersama isim. Ya, ini yang akhir ini lebih baik, yaitu waj'al akhiran da idasman sahiba. Terus wa mafhumuhu annahu la yajibu dzalika ma'al kunyati. Dan mafhumnya wa huwa kadzalika kama taqaddama. Nggih. Dan mafhumnya adalah bahwasanya tidak wajib hal itu bersama dengan kunyah. Dan dia memang demikian sebagaimana telah berlalu. Nggih. Mafhum itu lawan dari mantuk ya. Kalau dikatakan kalau bersama isim akhirkanlah, berarti mafhumnya tidak wajib kalau bersama kunyah ya. Wa huwa kadzalik. Terus walau qala wa akhiran za in siwaha sahiba lama warada alaihi syai'un lama warada alaihi syai'un it yasiru takdiru wa akhiril laqaba idza sahiba siwal kunyati wa huwal ismu faka'annahu qala wa akhiril laqaba idza sahibal isma. Seandainya terdapat seandainya beliau mengatakan dan akhirkanlah ini jika dia bersama dengan yang selainnya. Apa bedanya?
Bedanya adalah antara dhamir ha dan hu ya. In siwahu sahiba, in siwaha. Nah, kalau hu kembali ke lakob, kalau ha kembali ke kunyah. Yang lebih bagus yang ini ha, karena kembali ke kunyah. Selain kunyah apa? Ya isim. Kalau hu selain lakob berarti ada isim dan ada kunyah ya. Ini bedanya. Seandainya mengatakan siwaha, yakni Ibnu Aqil mengatakan, seandainya Ibnu Malik mengatakan siwaha, maka lebih baik ya. Nah, terus ketika lama maka tidaklah terdapat kritikan padanya, tidaklah terdapat kritikan padanya ketika apabila sesuatu lama waroda alai syai'un, maka tidaklah ada sesuatu pun kritikan padanya atau koreksi padanya. Karena maka tidak ada sesuatu pun kritikan padanya karena takdirnya menjadi, karena ya betul, karena ketentuannya menjadi dan akhirkanlah lakob apabila dia menyertai selain kunyah ya, apabila bersama selain kunyah. Kalau pakai dhamir ha, in siwaha ya, terus yaitu isim ya, selain kunyah adalah isim, maka seakan-akan beliau mengatakan dan akhirkanlah lakob apabila bersama isim. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya ya. Itu ketentuan tentang alam, dan insyaallah masih ada ketentuan lain tentang alam ya. Jadi alam ada 3, isim, lakob, kunyah, atau isim, kunyah, lakob ya. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Aqil bahwa isim itu adalah yang bukan lakob dan bukan kunyah ya. Ada lagi yang mendefinisikan isim itu adalah pemberian nama pertama kali ya, walaupun namanya dikasih mungkin Abu Bakrin ya, atau misalnya Ummul Khair, anak lahir dikasih nama Ummul Khair misalnya, ya udah jadi isimnya ya, jadi isimnya. Kalau dia nggak punya kunyah lain, ya itu sekaligus kunyahnya ya, atau dikasih nama Zainul Abidin ya, isim sekaligus lakopnya kalau dia nggak punya lakop lain. Kemudian kunyah yang diawali ummu atau abu, kemudian lakop yang memberikan kesan pujian atau celaan ya, itu lakop ya, ada yang baik ada yang buruk. Kemudian ketentuannya disebutkan pertama yaitu kalau disebutkan banyak itu ya, lebih dari satu disebutkan, kalau lakop bersama isim maka lakop harus di akhir. Selain itu nggak ada wajib ya, selain itu nggak ada wajib. Isim bersama kunyah boleh dibolak-balik, kunyahnya dulu baru isim boleh, isimnya dulu baru kunyah boleh ya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.